Jika ini jika sekolah diminta ikut campur juga untuk mengawasi lah begitu untuk pendistribusian makan bergizi gratis ini, apakah dikhawatirkan atau ada kekhawatiran malah mengganggu proses belajar mengajar, Pak Dudung? Ya, mengganggu pastinya iya, tetapi ini juga sebagai sebuah proses edukasi. Pembiasaan bagaimana anak-anak kita melakukan makan yang bergizi, kemudian dia tadi disampaikan oleh Bang Lalu bahwa ada tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh siswa saat akan makan, ada cuci tangan menggunakan sabun, bagaimana mencuci tangan menggunakan sabun, tertib, antri, ini edukasi. Pendidikan tidak persoalan bagaimana dia di dalam kelas saja mendengarkan pengetahuan, tapi fungsi dari pendidikan adalah bagaimana membangun sebuah kompetensi akademik maupun non-akademik dan karakter. Tetapi itu harus disiapkan tata kelolanya dengan sedemikian rupa. Satu lagi usul mungkin dari kami, ketika sekolah melibatkan orang tua siswa melalui komite, melalui kerukunan, melalui apapun namanya, ini akan lebih mengoptimalkan bagaimana beban guru terkurangi dalam tata kelola MBG. Jadi inilah pentingnya kolaborasi, diskusi, sinergi, bagaimana mensukseskan dan bagaimana meminimalisir persoalan. Karena tentunya di daerah ini banyak terdengar masalah-masalah yang dihadapi. Tapi dengan kerjasama yang baik, kolaborasi yang baik, edukasi yang baik kepada masyarakat, kepada orang tua, kepada guru, ini saya akan menyelesaikan persoalan. Karena tentunya Bang Lalu, kebijakan yang baik adalah kebijakan yang meminimalisir masalah dan menyelesaikan masalah. Bukan how to create the new problem, tapi how to solve the problem. Itu Mas Lalu. Baik. Mengenai yang guru direpotkan ini, Pak Lalu dari Komisi 10, apakah tidak mempertimbangkan hal ini sebelumnya, Pak Lalu? Ya, kenyataan hari ini sebelum surat edaran ini keluar juga yang repot di sekolah kan guru. Bahwa di sekolah itu tidak ada sampai dengan kejadian kemarin petugas dari Badan Gizi Nasional yang ada di daerah. Tidak ada sama sekali. Justru petugas dapur datang ke sekolah hanya mengantar makanan, yang mendistribusikan sampai bahkan merapikan kembali. Bahkan ada guru saking rajinnya itu Mbak Angela mencuci rantang MBG itu di sekolah. Nah, inilah yang terjadi. Ini sebenarnya harus betul-betul dihargai lebih, tidak cukup dengan 100.000. Betapa senangnya, betapa gembiranya keluarga besar sekolah itu terhadap program ini. Jadi ini yang perlu menjadi perhatian pemerintah. Nah, oleh sebab itu saya sepakat dengan Pak Sekjen PGRI bahwa kerjasama semua pihak ini harus betul-betul dilaksanakan. Baik. Tidak bisa BGN bekerja sendiri karena terbukti hari ini tidak ada BGN di sekolah-sekolah, yang ada hanya guru. Jadi maksudnya ini nominal Rp100.000 untuk insentif ini apakah sebelumnya sudah dikonsultasikan juga dengan DPR, Pak? Karena ini kan juga berkaitan dengan anggaran ya. Kalau di Komisi 10 belum, kalau dengan Komisi 9 sepertinya sudah disampaikan. Tetapi sebagai mitra pendidikan yang bermitra juga dengan sekolah, dengan guru, saya sebagai pimpinan Komisi 10, 100.000 ini saya rasa cukup kurang sekali. Bila perlu ditambah lah minimal 300 atau 500.000, itu baru manusiawi kalau menurut saya. Itu harapan PGRI Mas Lalu. Baik, mungkin mengenai dengan insentif 100.000 kepada para guru untuk mengawasi MBG ini, masing-masing dari Pak Lalu dan juga Pak Dudung mungkin bisa memberikan closing statementnya untuk mungkin juga bisa didengar suaranya nanti Pak oleh BGN agar bisa dipertimbangkan lebih lanjut. Silakan Pak Lalu. Jadi saya berharap pertama, BGN terus untuk membuka diri. Tidak boleh anti kritik. Tolong libatkan semua pihak, termasuk kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah. Tolong dikomunikasikan juga dengan guru, dengan orang tua yang ada di sekolah. Kemudian berikutnya dapur-dapur yang hari ini sudah diketahui melanggar SOP, sudah ditutup saja, tidak bisa diberikan kesempatan lagi karena akan memunculkan trauma tersendiri bagi anak-anak kita. Nah, satu saja, jangankan 9.000 atau 5.000 yang disebutkan oleh Kepala BGN yang mengalami keracunan, jauh dari angka target yang hari ini menerima. Ini manusia loh.
Siswa-siswi kita ini manusia yang tadinya niatan Pak Presiden agar mereka diberikan asupan gizi, makanan bergizi supaya mereka sehat. Jangan sampai makanan bergizi ini justru menyakitkan mereka. Jadi saya berharap tidak boleh ada korban satu lagi. Tidak boleh ada korban satu pun siswa-siswi kita akibat dari pengelolaan dapur-dapur yang hari ini terbukti melanggar SOP. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, BGN harus mempersiapkan sarana dan prasarana serta fasilitas kebersihan yang ada di daerah. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai mitra kami, 2026 kami sudah setujui akan adanya anggaran untuk fasilitas penunjang dari MBG tersebut. Baik. Nah sekarang kami ingin itikat baik dari BGN agar BGN juga mempersiapkan sarana dan prasarana untuk penunjang suksesnya MBG yang ada di sekolah. Demikian, Pak. Baik, terima kasih Pak. Lalu silakan Pak Dudung untuk closing statement-nya. Bagi PGRI, guru tugasnya adalah tadi 3 hal. Bagaimana meningkatkan kompetensi peserta didik baik akademik maupun non-akademik, serta membangun karakter dan membangun peradaban bangsa. Yang kedua, PGRI pun ingin mengajak para guru, karena ini adalah tugas nasional program Presiden Prabowo. Ayo kita bantu, ayo kita tata kelola dengan baik, sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Tapi kami mohon kepada BGN untuk terus melakukan kerjasama, kemudian kolaborasi dengan pihak terkait, sehingga PGRI dan guru-guru di seluruh Indonesia tidak terganggu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Terima kasih, BGN sudah memberikan insentif, tapi mudah-mudahan ada peningkatan yang lebih. Tapi yang paling penting, jadikan profesi guru menjadi profesi nomor 1 di Indonesia, sehingga pola-pola yang lain akan bisa lebih bermartabat, guru lebih profesional, guru lebih sejahtera, dan guru lebih terlindungi di negara yang kita cintai ini. Baik. Makan soto babat di Kota Baru, rasanya enak, terasa seperti dulu. Siapa saja yang memuliakan guru, hidupnya sehat, sukses, berkah selalu. Begitu Bang. Amin. Baik. Terima kasih banyak Pak Lalu, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, dan Pak Dudung, Sekjen PBPGRI. Semoga tentunya kita berharap BGN mau berkomunikasi dengan seluruh pihak yang terkait ya, supaya program ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Bapak-Bapak. Salam sehat selalu. Isu terhangat sepekan terakhir. Ketujuh Republik Indonesia, Joko Widodo menduga ada agenda politik besar. Polisi merilis merek beras premium yang diduga. Rangkuman berita viral. Sekolah rakyat gratis. Sangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Sopir truk di Subang, Jawa Barat melakukan aksi mogok kerja. Temukan semua informasinya di Top Issue setiap Sabtu dan Minggu di Sindo News TV. To the point aja. Di Joko itu ada tim. Membahas berbagai isu politik terkini bersama narasumber yang kredibel. Bagaimana ininya? Oke. Bawahnya ada bunker, tempat naruh uang. Di rumahnya siapa? Jokowi. Jadi orang harus hati-hati ya masyarakat. Membahas berbagai isu politik terkini. Roy Suryo ya, terus si Rismo Angkifa 100% masuk bui. Bersama narasumber yang kredibel. To the point aja. Jumat pukul 9:30 malam di Sindo News TV.